Oke, selamat datang di Majalah Mahasiswa bersama gua Adi Sasono di sini. Saya Bias Dwi Sejati. Saya Husnul dari Majalah Mahasiswa. Gua bakalan mewawancarai mantan pelaku body shaming. Saya akan mewawancarai psikolog. Saya akan mewawancarai seseorang yang pernah menjadi korban body shaming. Semoga videonya bisa bermanfaat Untuk kalian semua. Oke, langsung saja. Nama saya Hendri Satria Anugrah. Saat ini saya bekerja sebagai Chief Marketing Officer di PT Amiara Hexa Internasional dan juga merangkap sebagai Human Resource, dan saya lulusan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Definisi body shaming itu ialah menyebutkan ciri fisik yang dianggap buruk oleh masyarakat yang tujuannya untuk menjatuhkan si korban. Penyakit mentalnya bisa macam-macam akibatnya. Mungkin bisa kecemasan, depresi, yang mungkin paling fatal bisa berujung ke bunuh diri. Orang-orang yang resiliensinya lemah atau yang gak kuat daya tahan mentalnya gitu ya. Nah, itulah orang-orang yang rentan terdampak gangguan mental akibat body shaming. Dari orang yang kurang kuat daya tahan mentalnya itu, dari orang yang kurang menghargai dan mencintai dirinya sendiri itu. Jadi dalam dirinya tuh udah ada belief bahwa dia tuh gak berharga, terus gak beraktivitas di masyarakat, bahkan di media sosial juga bisa. Nah, dikatain lah pula sama teman-temannya, kepikiran terus dia. Nah, dari situ gangguan mental bakal terbentuk, bisa jadi kecemasan, depresi, paling fatal kalau udah kayak gitu bisa bunuh diri. Ya, pada dasarnya penyakit mental itu bisa sembuh. Caranya ialah membentuk kecintaan dan rasa menghargai terhadap diri sendiri, termasuk terhadap tubuh fisik diri sendiri. Psikolog lebih kompeten untuk mengatasi hal itu. Buat kalian yang masih suka body shaming gitu ya, masih menganggap bahwa bentuk tubuh tertentu itu buruk, ya berempatilah sama lawan bicara. Perkenalkan, nama gue Abian Nazim. Gue pernah jadi pelaku body shaming waktu gue SMP. Kalau orang-orang yang gendut, orang-orang yang kekurusan gitu, pertama-tama sih karena lingkungan ya. Gue bergaul sama teman-teman yang suka body shaming juga, jadi gue ikut-ikutan aja. Gue ngelakuinnya dulu waktu SMP, masih kelas 1 sih. Iya, karena ajakan teman juga. Gak ada sih, buat kesenangan aja dulu. Menurut gue tuh body shaming gak penting banget sih. Itu cuman bisa ngelukain hati orang aja. Karena gue sendiri pernah jadi korban dan itu gak enak. Karena gue pernah jadi korban, gue tahu rasanya, jadi gue berhenti untuk melakukan body shaming. Sadar diri berarti? Iya, gue sadar. Pesan dari gue sih, lu jangan melakukan body shaming, karena pada intinya setiap manusia itu punya kelebihan sama kekurangan, dan lu harus mencoba untuk menghargai kekurangan dia tanpa harus menghinanya. Saya Dewi Wardah, saya pernah jadi korban body shaming sejak SMP. Dari keluarga terdekat, bahkan lingkungan sosial atau teman sebaya kita. Salah satu teman cowok saya itu tiba-tiba dasar lu doang, di depan banyak teman-teman saya yang lagi ngobrol bareng, kumpul bareng. Itu rasanya kayak jelek, sakit banget. Gebetan atau cowok yang saya taksir itu mandang saya kayak remeh banget. Kayak saya tuh nggak pantas buat suka sama orang yang saya sayang. Menurut saya fisik itu sebenarnya bisa diubah dengan uang, tapi kalau hati itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Berpikir gimana caranya
biar omongan mereka semua bisa saya balikin. Menurut saya, balas dendamlah dengan bijak. Karena banyak di luar sana yang malah down dan berpikir saya mati aja ya, biar nggak dikata-katain lagi atau biar nggak merasakan perilaku body shaming lagi. Itu menurut saya merugikan sekali sih. Jangan terlalu dipikirin menurut saya tentang perilaku body shaming yang pernah kita rasain, karena itu semua bisa kita balas dengan bijak. Buat orang yang masih melakukan body shaming sekarang ini, kalian buru-buru deh ambil kaca, terus lihat diri kalian. Jangan nuntut orang buat sempurna, tapi kalian sendiri tuh sebenarnya juga nggak sempurna. Pesan buat korban body shaming, kalian nggak perlu down, kejar cita-cita kalian, karena fisik kita yang sekarang dianggap remeh sama orang-orang yang melakukan body shaming, itu bisa kita beli dengan uang. Gimana caranya kita mendapatkan uang? Yaitu dengan cara meraih cita-cita kita setinggi mungkin. Balas dendam yang bijak itu seperti itu. Halo, saya Bias Dwi Sejati dari Majalah Mahasiswa. Saya akan mewawancarai masyarakat umum untuk membahas mengenai body shaming. Semoga video ini akan memberikan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Nama saya Arini Goma Ibrahim. Nama saya Sabri Putra. Body shaming adalah sebuah ungkapan yang menyinggung tentang fisik orang lain dengan niat untuk menjatuhkan orang tersebut. Body shaming itu ketika seorang menjatuhkan orang lain dengan mengolok-olok bentuk tubuhnya. Dan itu menyakitkan pastinya ya. Yang saya ketahui tentang body shaming adalah suatu komentar negatif atau perkataan negatif tentang tubuh seseorang. Pernah terakhir kemarin di tongkrongan saya, ya jelek mungkin, gigi saya maju dan orang manggil saya lancip. Mungkin kalau buat body shaming sampai sekarang pun gue masih mendapati itu, karena yang lu lihat sendiri dari bentuk bibir gue yang sedikit tebal, jadi orang sering mengolok-olok itu. Waktu kecil aja ya, kalau sekarang sih udah enggak. Paling dikatain soal gigi maju gitu sama mata sipit sih gitu. Pesan buat pelaku ya, kalau body shaming lihat orangnya dulu. Kalau misalkan tersinggung mending udah. Kalau niat untuk bercanda doang mungkin dan orangnya nggak tersinggung mungkin ya nggak apa-apa. Pesannya, dan semua orang nggak bisa semudah itu menerima ejekan dari lu yang sering ngatain, apalagi terkait badan yang sebenarnya itu adalah pemberian Tuhan ya, nggak bisa diotak-atik. Ya harus menghargai perasaan orang lain. Dia memposisikan diri dia itu kalau di posisi orang itu kayak gimana gitu, mau nggak seperti itu. Jadi harus menghargai, mentoleransi, dan juga menghargai ciptaan Tuhan lah, karena kan Tuhan udah menciptakan manusia seperti itu, berbeda-beda. Jadi ya harus ngargain aja sih gitu. Pesan buat korban, dirauin aja, sabar aja. Selama lu nggak berbuat jahat, dan nggak berbuat salah ya udah biarin. Nggak usah terlalu mikirin lah, karena memang bentuk tubuh kita nggak ngerugin dia juga ya nggak sih, ngerugin siapapun gitu. Tetap stay strong, tetap kuat, karena ya itu kan hak orang komentar kayak gimana. Yang jelas kita nggak usah peduli apa kata orang gitu sih, dan terserah mereka mau ngomong apa, yang penting kita kreatif dan ide-ide kita yang lebih penting dibanding sebuah body shaming. Apa yang mereka katakan kepadamu? Dasar bibir gede. Gue itu hitam. Bulu. Dasar bibir suwing. Hitam. Kurus. Dasar bulu. Dasar hitam. Kurus, krempeng, tiang listrik. Aku tuh bantet. Dasar. Gue gendut. Ceking. Badan lu kurus banget sih. Kompel. Kurus, ceking. Dasar dekil. Masa kata teman aku mata aku kecil, giginya ompong. Apa yang kamu inginkan? Cantik, tampan,
rambut terawat, dan bla 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 bla. Mau sampai kapan sih menuntut sesama manusia untuk jadi yang sempurna? Kamu tahu, satu perilaku body shamingmu mengakibatkan banyak seseorang yang semangatnya tuh jadi patah. Jadi please, don't make people crying and stop body shaming.